Iya, Pak. Jadi kalau menurut Mbak Gatot ini mungkin sama ya dengan feeling saya. Mau yang jadi itu Ganjar atau Prabowo, Jokowi dan Mega tuh sama-sama menang. Kira-kira begitu ya, Mbak Gatot? Iya, Kecuali Anies ya, Pak ya? Iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak? iya betul. Iya, iya. Nah, ini enak. Segala agama itu ada di sini dan kita gampang mencari bukunya, mencari ahlinya, tinggal bertanya. Sehingga kita merujuk ke situ. Oke. Nah, tapi setelah kita dengan sungguh-sungguh mempelajari, nah, akhirnya kita olah dengan cara kita sendiri. Berarti tadi itu. Jadi roh itu apa ditiupkan? Katanya ditiupkan apa ya? Seperti manusia meniup lah ini. Kan harus begitu lah Ada gitu. komentar ditiupkan itu hanya bahasa agar mudah dimengerti katanya. Iya, gitu. gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau orang selalu debat soal kehidupan setelah mati itu sebenarnya bisa disimpulkan, bisa diambil sebuah konklusi sebenarnya dia hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup ya, Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau dia Iya, Pak. Jadi kalau menurut Mbak Gatot ini mungkin sama ya dengan feeling saya. Mau yang jadi itu Ganjar atau Prabowo, Jokowi dan Mega tuh sama-sama menang. Kira-kira begitu ya, Mbak Gatot? Iya, Kecuali Anies ya, Pak ya? Iya, iya. Iya, Pak. Iya, Pak? iya betul. Iya, iya. Oke. Iya, iya. Nah, sekarang gini Mbak Gatot. Ini yang lucu, Mbak. Kalau Mbak Gatot mungkin sering lihat ini ya, apa tuh di banner-banner gitu ya, Mbak Gatot ya. Iya. Di banner-banner itu kan ada tulisan gambarnya Jokowi kan. Ada gambarnya Jokowi, kemudian setelah ini kayaknya jatahnya Pak Prabowo gitu. Ini kan sebenarnya secara etika konstitusi kan bermasalah, Mbak Gatot. Iya, Oh, yang iya. milih rakyat kok terus belum sudah diklaim kayak gitu, itu merespon hal-hal seperti itu bagaimana menurut Mbak Gatot? Saya rasa biasa saja. Oh, biasa iya. saja ya. Jadi jangan dipandang kalau guyonnya seorang presiden dengan kita lain, Oke. sama saja kan. Bisa kita, wah ini calon presiden kan bisa saja. Oke. Misalnya Pak Lurah digitukan, sama saja kan. Biasa aja ya. Ya, itu kan guyon aja. Oke. Nah, Iya. saya Atau kembali paling ke- enggak memberikan gambaran juga. Gitu. Saya kembali ke pertanyaan saya tadi, Mbak Gatot. Kalau tadi kan mau Ganjar atau Prabowo, ini Jokowi sama Mega sama-sama senang gitu. Tapi bisa jadi juga loh, Mbak, yang namanya Muhaimin Iskandar ini kan menteri kesayangannya Jokowi. Bisa jadi Muhaimin diselundupkan juga ke Anies untuk dalam rangka siapapun yang jadi presiden tetap di bawah kontrol Jokowi. Sekarang orang sekelas Muhaimin, Mbak, yang terus kemudian diduga kena kasus besar, terus tidak mungkin dong dia berani berseberangan tanpa seizinnya Pak Jokowi. Sama dengan bunuh diri dong, Mbak Gatot. Ini termasuk saking pandainya Pak Jokowi dalam memainkan posisinya atau bagaimana menurut Mbak Gatot? Ya bisa juga begitu. Ya. Karena apa? Karena aman kan. Jadi seperti halnya selain siapa Pak Muhaimin ya, yang dekat dengan Pak Jokowi, itu ada Nasdem kan. Iya, oke. Di Anies kan ada Nasdem, ini Iya, nasionalis kan ini, sangat nasionalis Nasdem ini. Bahkan pernah disebutkan juga Soekarnois. Ini. Jadi ya semua itu akhirnya ada pengamannya sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Jadi Mbak Gatot oke ya, barangkali ketiga pasangan itu memang Pak Jokowi menaruh kakinya di tiga pasangan ini bisa jadi ya, Mbak ya? Bisa, karena beliau terbebani untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Menyelamatkan bangsa dan negara ya, bukan Iya. terbebani untuk kalau sampai yang jadi presiden itu nanti bukan orangku, bisa jadi saya masuk penjara. Seperti yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra. Infrastruktur ini adalah alat untuk memenjarakan Jokowi, maka saya harus jadi wakil presidennya Pak Prabowo dan lain sebagainya itu. Kan ada itu, yang kayak gitu itu. Enggak ya, bukan seperti itu ya? Enggak. Oh, Saya rasa gini, saya ini kalau menurut pengamatan saya, yang namanya kepala negara, presiden kepala negara, mentalnya luar biasa. Nggak sama dengan kita. Mental penjara itu hanya tersenyum aja. Oh iya. Semua saya rasa begitu. Mentalnya siap sudah. Siap Nelson dibunuh, Mandela, ya. gitu ya, Pak. Siap membunuh, siap dibunuh, siap masuk penjara, siap. Hanya kita yang melihat itu koyo-koyo takut-takutan. Enggak. Semua kepala negara itu mentalnya mental baja itu ya. Oke. Tapi pasca Surya Paloh mengusung Anies, Mbak, disandingkan dengan apa tuh namanya Caimin gitu ya, Mbak ya. Iya. Itu kok tiba-tiba badai dahsyat menggoncang Nasdem, Mbak. Yassin Limpo ya, Plet gitu ya. Itu menurut Mbak Gatot gimana?
ada kekhawatiran, ketakutan dari status quo atau seperti apa, Pak? Begini, jadi ini ya, jadi saya jadi tidak menebak secara persis bahwa apa Gibran itu hayam buruk gitu ya. Itu memang pada masa-masa Mojopahit menjelang lahirnya hayam buruk itu bencana alam, bahkan banjir besar di wilayah Jawa Timur ini. Jadi di sekitar Keraton Mojopahit banjir besar itu. Itu pada saat mau melahirkan si Tribuana Wijayatowadewi mau melahirkan hayam buruk. Jadi bencana alam. Bencana alam. Iya. Bencana alam itu akhirnya ditengarai oleh bini sepuh saat itu. Kalau saya baca di bukunya Profesor Dr. Samsudin Mulyana itu. Waktu itu para bini sepuh di Mojopahit itu menebak, wah ini mau lahir orang besar. Nah itu. Ya, lahirnya putranya Tribuana Wijayatowadewi itu. Itu. Nah, tapi ya soal Mas Gibran ini menariknya gini, Mbak. Yang jadi masalah itu kan sebenarnya perubahan konstitusi gitu ya, kalau kita mengacu pada negara-negara yang memang sudah lama menjalankan demokrasi gitu ya, Mbak ya. Itu kan biasanya untuk perubahan konstitusi itu kan digunakan untuk periode pencalonan selanjutnya gitu, Mbak. Enggak ya, Mbak, ini langsung dipakai saat itu juga, dan yang ngedok pamannya ya bikin orang marah kan mungkin gara-gara itu, Mbak. Itu di satu sisi loh ya. Di sisi yang lain PDI itu selalu begitu, Mbak. Dulu waktu Bu Mega mau naik gitu ya, mbok ya undang-undangnya diubah, apa konstitusinya, wong saya ini kan cuma lulusan SMA biar saya bisa nyalon gitu ya. Nah ini kan kalau kok dikomparasikan tuh Mas Gibran tuh lebih bagus loh daripada Bu Mega, Pak. Kuliahnya lebih tinggi di luar negeri dan lain sebagainya gitu. Gimana merespon dua hal ini, Mbak Gatot? Langsung dipakai saat ini juga gitu, tidak seperti apa perubahan konstitusi di negara lain dipakai pada apa periode selanjutnya gitu. Menurut Mbak Gatot gimana? Saya rasa di Indonesia ini itu secara umum begitu. Nah, contohnya zaman dulu aja, jadi membentuk konsep. Jadi DPR kalau dulu MPR apa itu ya, dan memilih, nah ini ya, memilih presiden wakil presiden ini bersamaan. Jadi tidak ditawarkan dulu kan, bersamaan. Nah, seperti kalau dulu istilahnya GBHN dibentuk, presiden dipilih. Loh, bagaimana isi GBHN itu kan nggak tahu. Jadi menurut Mbak Gatot ini bukan sebuah kebetulan yang keterlaluan gitu, bukan ya? Bukan ya? Kebiasaan begitu. Mestinya kan GBHN dulu sekian lama dipelajari, wah saya sanggup sudah melaksanakan ini jadi presiden. Oh saya tidak sanggup kan? Enggak dibareng no. Jadi kebiasaan kan itu ya. Mbak Gatot, sorry nih kalau saya analisa secara pribadi gitu ya, karena saya dulu kebetulan memang sukanya demo-demo gitu, Mbak Gatot ya. Jadi kalau diajak bahas politik tuh seneng banget gitu, Mbak ya. Iya. Seberapa mungkin, Mbak, kira-kira Megawati akan lengser dan akan digantikan Jokowi sebagai ketua umum PDI Perjuangan, Mbak? Wah ini kalau sudah siklus, Mbak, siklus. Saya rasa enggak sedetail itu siklus itu. Enggak. Hanya garis-garis besarnya saja. Iya. Oke, dari soal Jokowi sekarang kita geser ya, Mbak Gatot ya. Iya. Kita geser ke ini, Mbak, ke soal ateis, Mbak. Ateisme itu loh, Mbak. Iya. Itu setelah saya pelajari, Mbak Gatot, ternyata teman-teman yang dia mengambil jalur pilihan ideologis dan pilihan perjuangan menjadi seorang ateis, itu ternyata beda dengan antiteis, Mbak. Yang dia lawan, yang dia tolak adalah sosok Tuhan yang mempribadi, yang tunggal itu loh. Yang katanya Tuhan itu menjelma menjadi sosok yang bisa menentukan seseorang masuk surga, masuk neraka. Sosok ternyata yang tidak dia terima ternyata itu, Mbak Gatot. Menurut Mbak Gatot bagaimana orang yang memilih jalan hidup seperti itu? Itu begini. Jadi bukan kita ini sovinisme ya. Jadi sangat membanggakan bangsa sendiri, bukan. Memang sebetulnya sejak dulu itu di Nusantara pada umumnya, Jawa pada khususnya, ya itu permasalahannya. Itu apa eksklusif kan dalam membicarakan itu. Khawatir ada yang tersinggung. Gitu. Sudah lama ya itu, tapi sekarang akhirnya muncul seolah baru, hal yang baru. Yang tertolak itu ininya loh. Jadi Anda menggambarkan Tuhan itu sosok. Ini seperti ini sudah lama.
bukan ditolak. Jadi menyangkut tafsir. Oke. Ini ya. Jadi menyangkut tafsir. Yang dia ditolak itu bukan ajarannya, tafsirnya yang tertolak. Nah, dan tafsir ini itu maaf, jadi saya bukan ahli ya. Rupanya menyangkut pada apa namanya itu keyakinan itu loh. Keyakinan. Jadi bukan kepada tata cara, bukan. Oke. Tapi pada keyakinan tentang Tuhan. Iya. Itu tafsir itu yang tertolak. Nah, karena sekarang yang lagi familiar gitu, Mbah, banyak teman-teman muda itu yang memang menyangkal pada satu pribadi tunggal yang menguasai semesta. Itulah kenapa kemudian dia memilih jalan menjadi seorang ateis itu tadi, Mbah Gatot. Nah, kan sampai detik ini, Mbah, kalau kita bicara soal semesta juga kan, asal-usul semesta itu ada jawaban yang pasti. Bahkan itu sains sekalipun kan juga tidak bisa memberikan gambaran yang pasti, Mbah Gatot. Termasuk Iya. itu Big Bang, itu kan hanya semacam apa ya? Teori aja. Sebuah kemungkinan yang Iya. teredukasi begitu Iya, ya, Mbak betul, Gatot ya. dualitas itu ya. Nah, yang ada kan hanya asumsi dari tebakan yang teredukasi gitu aja. Iya. Nah, yang ditolak mereka itu kan yang sifatnya doktrin-doktrin itu, Mbak Gatot. Doktrin Iya. dari agama, Betul, ya kan? betul, Nah, iya. itu menurut Mbak Gatot gimana? Ya sebetulnya sejak dulu tuh, kalau saya setahu saya masih anak-anak sudah begitu. Di Jawa ini sudah ada gerakan seperti itu. Oke. Bukan menolak ajarannya. Akhirnya akan dibenarkan bahwa kalau memang ajaran itu muncul ya lewat langsung dengan ada tafsirnya, kan mungkin ada masalah. Sehingga tidak jelas tafsirnya, sehingga masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, akhirnya timbul berbagai macam tafsir, yang akhirnya banyak tertolak tafsir itu. Nah, akhirnya merembet kepada pengertian wahyu. Kan begitu lah merembetnya. Wahyu itu apa sih? Dari Tuhan yang mana? Akhirnya ke situ merembetnya kan ini. Nah, ini memang tantangan bagi agama, tantangan dari ilmuwan yang harus bisa dijelaskan dengan tepat. Ini. Nah, tapi kira-kira kalau menurut Mbak Gatot itu, versinya teman-teman yang ateis itu, Mbak Gatot, apakah mereka juga mengingkari sebuah kekuatan supranatural yang sangat besar di jagat raya ini, yang itu tidak pribadi, tidak sosok gitu? Menurut Mbak Gatot gimana? Saya kan sudah pernah mengatakan bahwa tetap dualitas, yang keyakinan yang ada di dunia ini tentang ada dan tidak adanya Tuhan, tetap dua, tidak bisa satu, tetap dua. Tetap dua. Iya, tetap dua, tidak bisa satu. Satu salah, baik itu A maupun B sama-sama salah. Tapi kalau dua muncul itu benar. Benar. Jadi dibiarkan memang makhluk ini untuk menggiring keyakinannya sampai minimal ya. Tinggal beberapa poin saja, tetap ditinggalkan dua. Ada dan tiada tadi itu. Nah, saya yang tertarik itu, Mbak Gatot, ketika kemudian teman-teman yang ateis berbicara soal kehidupan setelah mati, Mbak Gatot. Kalau Mbak Gatot kan enak jawabannya. Jawaban yang paling tepat ketika ditanya soal Tuhan dan kehidupan setelah mati adalah tidak tahu. Tidak tahu, iya. Ya gitu kan Iya, ya. iya. Nah, ini akhirat versi ateis gitu ya, Mbak Gatot ya. Mereka mengatakan bahwa energi itu tak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa pindah dari satu masa ke bentuk yang lainnya, Mbak Gatot. Iya. Jadi misalnya kita mati nanti jadi debu, kemudian jadi tanah, ya kan? Tanah jadi mikroorganisme gitu, kemudian jadi pohon lagi gitu. Itulah kekekalan yang diyakini teman-teman ateis yang sekarang lagi familiar di banyak tempat seperti itu. Berbeda sama teman-teman yang umum yang menganggapan bahwa kehidupan setelah mati itu masih ada yang namanya consciousness gitu, masih ada kesadaran gitu. Nah, andai kata kemudian disuruh memilih gitu, yang paling logis, yang paling masuk akal, rasional menurut Mbak Gatot yang mana? Kalau tentang wadah, jelas kan sudah wadah itu. Kembali ke asalnya, unsurnya. Jelas. Debu jadi tanah Iya, tadi ya, kembali mungkin bisa jadi tapi pohon. yang menjadi permasalahan kan kalau menyangkut continuous tadi itu ya. Oke. Ya, kejiwaan, roh. Nah, jiwa itu yang apa? Yang menjadi permasalahan. Sebelum ini dikupas kan ada nanti adanya ini yang akan muncul. Oke. Ada ndak roh itu? Nah ini, ada apa ndak jiwa itu? Kan itu aja. Menurut Mbak Gatot roh ada nggak? Kalau saya di pihak yang ada. Di pihak yang Ya, ada. dan saya tidak menolak pihak yang tidak ada. Akhirnya ya dua-duanya kita terima. Kenapa bisa dua-duanya, Mbak? Lalu kalau saya sudah membuktikan kan tidak bisa. Oh iya.
Oke, menurut Mbak Gatot roh itu ada. Iya, tapi saya nggak Beda bisa itu. Roh membuktikan. sama data sama memori itu beda. Sama. Sama data kesadaran itu beda nggak? Nah gini, jadi kalau sudah bicara masalah itu, kita ini sering terkungkung oleh istilah. Heeh. Istilah. Jadi kalau dalam agama kan setiap agama itu tergantung dari bangsa mana yang membawa. Ya, itu pakai istilah bangsa itu. Bangsa itu. Nah, kita sendiri kan punya istilah. Roh itu kan bukan bahasa kita. Ya. Oke. Nah, terus bahasa kita apa? Nah, ini. Oke, Nah, oke. kalau kita pelajari, ternyata kita punya bahasa sendiri. Nah, sekarang justru yang menarik, yang terutama dari kaum milenial ya, yang menarik kaum milenial untuk membahas tentang ini, bahasa fisika. Waduh, kalau sudah orang menguasai bahasa fisika, orang rungokno, orang anak muda tepat nangkap itu, Iya. tepat nangkap. Tapi sebentar gini, ini Mbak Gatot bisa salahkan saya ya, Iya. kalau memang tidak tepat gitu menurut Mbak Gatot gitu. Karena itu kan saya juga mikir terus, Mbak. Iya. Saya tanya itu di rumah mikir terus, sebenarnya roh itu ada apa enggak sih? Kalau keyakinan saya sih roh itu enggak ada, Mbak. Yang ada itu tubuh manusia itu hanya sekumpulan apa ya? Sekumpulan materi, sekumpulan memori, indrawi, persepsi gitu aja. Nah, mungkin kalau saya begitu, kalau Mbak Gatot gimana? Loh, saya sendiri tidak bisa memastikan bahwa itu bukan istilah kita. Oh, oke. Roh itu. Apa bedanya dengan zat hidup? Iya. Misalnya, ini. Apa roh itu zat hidup? Kalau saya zat hidup, saya paham. Urip. Gitu. Karena itu dari nenek moyang kita, turun-temurun. Sehingga di memori saya ini ada keterangan. Oke. Zat hidup ya? Iya, zat hidup. Itu ditiupkan apa enggak zat hidup itu? Nah, Yang ini niupkan siapa? Caranya niup gimana, Mbak? nah, itu kan bahasa simbolis kan. Oh, Ya. berarti belum tentu gitu Nah, bukan ya? belum tentu, Oke, ya. Oke. Jadi kita sendiri sebetulnya ya sebagai orang-orang Indonesia ini enak. Segala agama itu ada di sini dan kita gampang mencari bukunya, mencari ahlinya, tinggal bertanya. Sehingga kita merujuk ke situ. Oke. Nah, tapi setelah kita dengan sungguh-sungguh mempelajari, nah akhirnya kita olah dengan cara kita sendiri. Berarti tadi itu. Jadi roh itu apa ditiupkan? Katanya ditiupkan apa ya? Seperti manusia meniup lah ini. Kan harus begitu lah. Ada Gitu. komentar ditiupkan itu hanya bahasa agar mudah dimengerti katanya. Iya, ya. gitu. Tapi sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau orang selalu debat soal kehidupan setelah mati itu sebenarnya bisa disimpulkan, bisa diambil sebuah konklusi sebenarnya dia hidup untuk mati, bukan hidup untuk hidup ya, Mbak ya. Iya. Sebenarnya kalau dia hidup untuk hidup kan ya karya kita sekarang ini loh apa gitu loh ya Mbak Gatot ya. Kira-kira kan seperti itu, hidupnya lebih bermakna itu loh. Nah, itu semua kan selalu dibicarakan. Apa tujuannya hidup, kewajiban hidup apa, orang itu hidup itu untuk apa, harus bagaimana, apa hidup untuk mati, itu. Dan sebagainya itu sebetulnya akhirnya kalau kita renungkan, kan tidak perlu dibicarakan itu. Oh, Nah, iya. dilakoni ya. Itu. Nah, kalau misalnya gini, andai kata kemudian Mbak Gatot nanti di akhir menjelang usianya begitu ya, terus kemudian mendeskripsikan surga, kalau orang ateis kan gini Mbak, ketika dia di masa tua sudah berkarya habis-habisan, karena dia berkarya kan tidak untuk pahala, tidak untuk menghindari dosa segala macam gitu ya, tapi karena memang dia sadar potensi dirinya gitu, dan ketika tua surganya adalah saya puas dengan yang telah saya alami dan telah saya lakukan selama ini begitu. Nah, menurut Mbak Gatot gimana, Mbak? Surga yang dipahami secara rasional itu. Ya, itu baik seperti itu. Jadi Baik karena ya, kita Mbak, ya? tidak Berarti bisa. ateis baik, Mbak ya? Iya, karena kita enggak bisa memastikan. Ya, karena enggak tahu tadi apa. Enggak tahu. Jadi tergantung pemikiran orang itu sendiri. Tidak tahu ya, Mbak ya? Iya. Jadi bahwa ada transformasi kesadaran itu sebenarnya adalah samudra variasi dan kemungkinan gitu ya, Mbak. Iya, ya? iya. Kan karena kita sama-sama tidak tahu kan. Nah, dan yang enggak pernah kita alami itu kan kita menjelang mati. Kan enggak pernah mengalami semua orang itu. Iya, betul. Menjelang loh. Langsung mati. Kalau urip mana belum menjelang mati itu. Iya, belum. Kalau hidup enggak jadi mati kan belum menjelang mati. Menjelang mati ini katakanlah sekian menit ya. Kita enggak pernah orang pernah cerita. Iya. Nah, ini masalahnya. Oke. Tapi yang bagus dari orang ateis itu kan dia kan melakukan apa-apa kan tidak karena pahala, berharap pahala,
tidak karena dosa, gitu ya Pak Gatot ya. Bukan karena takut pada entitas tertentu, gitu kan ya. Itu kan sebenarnya puncak agama, Pak. Saat berbuat apa-apa tidak berharap pahalanya, apa enggak, Pak? Sepertinya begitu. Jadi jadi sepertinya itu ya, kalau kita bicara masalah agama, ajaran spiritual, ajaran ketuhanan, itu ditarik ke situ bisa. Oke. Makanya kan ada kata-kata antara ahli tasawuf ya dengan ateis itu batasnya setipis kulit ari. Oh iya. Batasnya itu. Nah, ada kenapa begitu? Ada yang mengatakan memang begitu, ada yang mengatakan hati-hati. Iya. Kalau hati-hati Anda jadi ateis. Ada yang mengatakan memang harus begitu. Iya. Jadi ateis seperti yang saya gambarkan tadi itu sebenarnya dia ateis yang levelnya sudah tingkat tinggi, Pak Gatot. Dan orang yang seperti itu, andai kata kemudian Tuhan yang digambarkan teman-teman itu benar-benar ada, dia nggak akan salah menempatkan orang ateis yang levelnya tingkat tinggi tadi. Kecuali ateisnya itu masih sering debat dengan orang yang ahli agama, itu orang ateis yang baru belajar ateis, Pak Gatot, ya. Baru syariat ateisnya, Pak ya.